Welcome back to my channel, tempat di mana kita akan membahas semua hal di dalam kehidupan dan membawanya ke dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya mau membahas tentang spirit. Saya pernah membahas tentang Galatia 5, tentang roh-roh. Tapi mungkin karena tidak awam untuk dibahas, jadi belum banyak orang yang tahu apa yang dimaksud dengan roh-roh itu. So, let's get it, let's go. Saya pernah membahas tentang roh-roh, yang mana roh Allah, roh kudus, dan yang mana yang roh kedagingan, roh keduniawian, roh jahat, dan sebagainya. Di Indonesia, di negara kita, banyak orang memahami roh-roh jahat, iblis, itu hanya seperti yang di film-film horor yang kamu mungkin pernah lihat. Padahal tidak demikian. Itu terlalu apa ya saya bilangnya, ya mereka punya tingkatan, dan kalau yang di pojokan yang sering diperlihatkan di TV itu yang paling, kalau istilah kasta itu yang paling bawah. Yang mau saya bahas di sini adalah yang tidak bisa dilihat. Saya ulangi, yang tidak bisa dilihat. Saya mau memberikan analogi di awal supaya kamu bisa memahami apa yang dimaksud dengan spirit, roh. Tubuh kita punya 3 aspek. Tubuh, jiwa, dan roh. Tanpa roh dan tanpa jiwa, ya tubuh kita tidak ada gunanya. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mobil, kendaraan, atau bejana. Tanpa roh dan jiwa, tubuh ini tidak bisa jalan. Semacam mobil yang nggak ada sopir dan nggak ada bahan bakar. Nah, anggaplah tubuh kita ini seperti bejana yang kosong atau sebuah mobil. Dan roh kamu adalah sopir di dalamnya. Lalu di bagian penumpang, itulah yang akan menentukan kemana supir akan membawa tubuh. Dan jiwa kamu adalah navigator kamu. Dia duduk di sebelah kamu. Di bagian penumpang, kosong. Itu yang seringkali tidak dipahami orang. Bagaimana kekosongan di bagian belakang, kekosongan di bagian tubuh kita bisa dipenuhi oleh banyak roh. Lalu, di Galatia 5 disebutkan roh-roh kedagingan dan roh Allah, roh kudus. Manusia bisa dilihat siapa yang menumpang mereka dari buah rohnya, dari karakter mereka, dari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Artinya,
siapa yang mengendalikan sopir di mobil tersebut bisa dilihat dari siapa yang menumpang. Kalau yang di dalam hanya Roh Kudus, kasih, kesabaran, kesetiaan, semua yang ada di Galatia 5 silakan baca sendiri. Sebaliknya, kalau yang keluar dari mulut mereka, kalau yang mereka lakukan, kalau yang mereka perbuat, karakter mereka yang sebaliknya, artinya kita tahu siapa yang menjadi penumpang. Lalu selanjutnya yang harus dipahami adalah it's not our nature. Punya dendam, amarah yang tidak terkendali, lust, pikiran cabul, itu bukan sifat alami manusia. It's a spirit. Itu adalah roh jahat yang mereka izinkan untuk masuk dan tinggal di dalam. Mereka izinkan untuk masuk ke dalam mobil dan tinggal di situ. Lalu setiap saat, setiap detik mempengaruhi si sopir untuk harus ke kanan atau ke kiri atau berhenti. Semoga di sini makin jelas. Saya mau memberikan satu contoh saja. Jezebel spirit. Orang yang memiliki Jezebel spirit biasanya punya karakter seductive, manipulatif, controlling. Kamu tidak salah dengar. Seductive. Saya mau kasih tahu ini ke perempuan siapapun yang melihat ini. I'm telling you, kalau kamu punya perasaan kenapa saya rasanya mau menggoda ya, kenapa saya penuh dengan birahi yang tinggi ya, kenapa saya rasanya mau sangat suka untuk membuka aurat ya, kenapa saya rasanya pengen godain si ini si itu ya, kenapa hasrat itu tinggi ya, kenapa you have Jezebel spirit inside you. Kenapa saya sering membuka hal-hal tentang spirit, tentang roh, karena saya mau semakin banyak orang yang aware, yang conscious tentang dirinya sendiri, semakin sadar siapa di dalam aku. Karena kalau kita mengizinkan roh jahat untuk stay, apalagi live, untuk tinggal di dalam, Roh Kudus tidak bisa hadir, tidak bisa masuk. I'm telling you, tidak bisa. Dan kalau kita tidak memberikan tempat bagi Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, kita akan salah jalan terus. Kamu akan salah jalan terus. Karena yang mengendalikan si sopir, yang mengendalikan jiwa kamu, roh yang ada di dalam kamu. Dan itu bukan roh Tuhan. Itulah kenapa pertobatan diperlukan. Artinya, usir mereka semua dari dalam tubuh kamu, dari dalam pikiran kamu, dari dalam hati kamu. I want to expose them all. Saya mau mengekspos mereka semua. Kalau ada ketidaksukaan di dalam pikiran dan hati kamu mendengar ini, it's there. Apapun itu saya tidak tahu. Mungkin bukan Jezebel spirit, Leviathan spirit, I don't know. Tapi yang pasti, apapun yang tidak suka dengan kebenaran Tuhan, apapun yang tidak setuju dengan firman Tuhan, it's a sign. Kalau kamu tidak mau mengubah karakter kamu yang tidak bagus, kalau kamu merasa prideful, spirit of pride, kamu merasa selalu benar, kamu tidak mau kalah, kamu tidak mau, it's me.
I'm okay. Kenapa kamu ngajarin aku? Spirit of pride. Repent. Buang mereka. Mulailah sadar. Kembalikanlah tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk mengembalikan kamu di jalannya. Keluarkan mereka semua. Kalau kamu punya duka, roh duka akan membuat kamu duka berkepanjangan. Kamu tidak ikhlas akan seseorang yang pergi. Spirit of grief. Kalau kamu gampang marah, gampang emosi, buang jauh-jauh. Marah itu normal, tapi kalau marah kita membuat kita jadi seseorang yang temperamen, itu tidak wajar. Jangan diikuti. Saya cuma mau mengekspos ini supaya kita semakin sadar akan apa yang ada di dalam kita. Kalau kamu tidak membiarkan tubuh kamu diselamatkan, jiwa kamu diselamatkan karena terus disetir sama mereka, Tuhan gak bisa selamatin kamu. Ada banyak orang yang tidak dapat diselamatkan karena gak mau melepaskan. Tidak mau melepaskan their pride. Tidak mau melepaskan the lust. Spirit of lust. Bertahun-tahun hidup dalam pornografi, percabulan, perzinahan. Kamu tidak bisa hidup di dalam Tuhan seperti itu. Tidak bisa. I'm telling you, tidak bisa. Kamu tidak bisa membiarkan mereka hidup di dalam kamu, lalu kamu berpikir, oh aku kan ke gereja, oh aku kan berdoa. Tidak bisa. I'm telling you. Karena mereka mengendalikan kamu. Mengizinkan mereka terus ada di dalam kamu, artinya membuat kamu menjadi hamba mereka, budaknya mereka. Jadi saat manusia itu mati, rohnya menjadi milik mereka. Karena masih menjadi hamba. Kalau ada yang bilang, tapi aku sudah ikut Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus artinya kamu melepaskan semuanya. Karena hidup di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, itu harus ada lahir baru, wajib. Garis bawahi itu. Highlight. Wajib ada kelahiran baru. Artinya kamu membuang semua hal dalam hidup kamu yang lama. Karena lahir baru artinya kamu hanya mengizinkan Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Jatuh di dalam dosa itu wajar, betul. Tetapi hidup di dalam dosa itu pilihan. You choose siapa Tuhan kamu. It's your choice. Apakah kamu mau diselamatkan atau tidak? It's your choice. Kita bisa lihat perbedaan Yudas Iskariot dan Petrus. Dua-duanya berdosa. Dua-duanya melakukan kesalahan. Fatal, berat. Tapi siapa yang selamat dan tidak selamat? Dua-duanya pengikut Kristus. Dua-duanya mengikuti Yesus setiap hari. Tapi Yudas tidak mengizinkan dirinya diselamatkan. Karena dia tidak bertobat.
Tetapi Petrus, ia menyadari kesalahannya, lalu bertobat dan mengikuti Tuhan lebih dalam lagi. It's your choice. Saya hanya bisa mengekspos, tapi bagaimana hidup kamu, kamu yang menentukan. I hope this helped. Thanks for watching. God bless you.